beliau mengajarkan kepada saya ya bahwa dulu beliau itu membuat berpacu dalam melodi, membuat kuis siapa dia, aksara bermakna, kuis gitar remaja. Wih, boom, itu meledak. Apa kata beliau? Ya, rumusnya cuma satu. Empati. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, kali ini saya bicara tentang masalah kreativitas. Ya, kreativitas itu adalah suatu pemikiran, karya yang out of the box, yang di luar kotak, yang tidak sama dengan pemikiran orang. Ya, saya pernah bicara bahwa ide kreatif itu dalam proses membuat produk itu hanya 10-15%, ingat, sisanya adalah eksekusi. Mungkin Anda udah paham dan saya udah menyampaikan ini berulang-ulang. Saya alhamdulillah sudah menciptakan lebih dari 200 karya televisi dan alhamdulillah juga ratingnya sebagian besar baik, dan beberapa acara di dalam dunia TV ya yang saya create itu justru menjadi trendsetter. Siapa berani menjadi trendsetting untuk dunia quiz. Kemudian pada saat saya membuat uang kaget, bedah rumah, saya dianggap menjadi trendsetter ya dalam dunia reality show. Tiba-tiba saya muncul dengan karya saya termehek-mehek. Trendsetting tuh. Tiba-tiba banyak sekali karya yang seperti itu, ya. Orang ngikutin gitu. Dalam dunia TV, karena saya akan bicara tentang dunia TV, itu terjadi epigonisme. Pembebekan, meniru, copy paste. Kalau India lagi bagus di stasiun A, India semua, ya kan? Kalau Mahabharata lagi meledak, wah, berebut Mahabharata semua. Meteor Garden meledak, semuanya menjadi rambutnya di rebonding, masih ingat ya? Sekarang drakor top, semua TV memutarkan drakor. Sekarang YouTube masuk ke TV, banyak sekali yang berebut, termasuk saya pun diminta untuk memindahkan YouTube saya ke dunia televisi. Udah kebalik dunia ini. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan, ya, dari pengalaman saya berkreasi, saya pernah membuat skenario film, saya pernah menjadi EO, ya, saya pernah menghasilkan novel dan berbagai hal. Bagaimana mungkin apa ilmunya, terutama dalam dunia televisi, di mana dunia yang paling banyak, saya udah 30 tahun ini bekerja untuk dunia televisi, membuat kuis, membuat reality show, membuat acara musik dan sebagainya. Apa rumusnya? Ya, sebuah karya, ya, sukses, dalam arti sukses itu kalau dunia TV ditonton oleh banyak pemirsa. Dan ilmu ini sebenarnya sama saja untuk kreator-kreator dalam bidang apapun. Bagaimana caranya kita melahirkan karya ya yang langsung ya, atau tiba-tiba, bukan tiba-tiba saja ya, yang digemari oleh banyak konsumennya atau banyak pemirsanya atau banyak customernya. Ilmu ini tidak ada di bangku kuliah manapun. Saya akuntan. Accounting itu adalah ilmu yang tidak membenarkan akuntan untuk berkreatif sebenarnya. Ya kan begitu. Tetapi saya ternyata, walaupun saya akuntan, saya lulusan STAN, S2 saya adalah juga dalam bidang accounting dari University of Miami, tetapi adalah saya dianggap sebagai seorang pelaku industri kreatif. Ya, luar biasa ya. Jadi saya senang sekali karena karya-karya saya rata-rata ratingnya bagus, ya. Termasuk saya buat YouTube channel juga dalam waktu singkat mempunyai subscribers yang cukup besar. Apa sih ilmunya? Membuat produk dan berhasil. Nah, saya akan share. Ya. Yang mengajarkan saya untuk membuat karya-karya yang bisa diterima oleh pasar itu adalah justru guru saya. Yang selama ini dikenal terutama oleh generasi-generasi yang senior, Ibu Ani Sumadi.
Julukannya adalah Ratu Kuis. Beliau mengajarkan kepada saya ya bahwa dulu beliau itu membuat berpacu dalam melodi, membuat kuis siapa dia, aksara bermakna, kuis gitar remaja. Wih, boom, itu meledak. Apa kata beliau? Ya, rumusnya cuma satu. Empati. Anda tahu empati? Empati itu bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Atau bagaimana kita menjadi orang lain. Atau bagaimana kita memakai sepatu orang lain. Seorang kreator yang baik, yang karyanya diterima oleh pasar adalah orang yang mempunyai daya berempati yang luar biasa. Makin kita bisa menjadi orang yang bisa berempati, akan makin sukses ya karya tersebut. Apa maksudnya? Ya, jadi seorang kreator yang sukses itu, dia harus menebak apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang disenangi, apa yang sedang diinginkan oleh penikmatnya atau oleh pasarnya. Itu aja. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Tidak boleh sebaliknya. Ini loh, karya ini bagus banget. Saya yakin sukses. Kenapa? Dia ngukur dari dirinya. Menurut siapa baik sekali? Menurut dirimu kan? Menurut penciptanya? Belum tentu. Karena penciptanya, kreatornya belum tentu sama dengan orang yang akan mengkonsumsi, menyaksikan, menikmatin karya tersebut. Paham? Ya? Jadi kayak saya dalam dunia televisi. Barangkali saya pernah ngomong ini. Ya? Dalam dunia televisi. Siapa sih konsumen karya televisi? Kita menyebutnya pemirsa, bukan? Nah, kita harus menebak pemirsa kita itu profilingnya seperti apa. Apakah banyak laki-laki atau perempuan? Jawabannya apa? Perempuan pasti. Apakah banyak orang yang bekerja atau orang yang tidak bekerja? Jawabannya pasti banyak orang yang tidak bekerja. Apakah banyak orang yang sekolahnya tinggi atau sekolahnya menengah ke bawah? Pasti lebih banyak, jauh lebih banyak orang yang menengah ke bawah. Malah yang mungkin nggak tamat SD sekalipun. Apakah lebih banyak yang nonton tuh orang kaya, nonton TV loh, atau orang yang miskin? Jawaban kita adalah orang yang miskin secara ekonomi. Jadi sebenarnya rumusnya, bagaimana Helmi Yahya punya acara lu ratingnya tinggi-tinggi, termek-mek, siapa berani, masihkah kau mencintaiku, bedah rumah, uang kaget, penghuni terakhir, and so on itu. Ya, saya adalah berhasil memprofiling penonton atau pemirsa televisi Indonesia itu siapa. Banyak perempuan, sekolahnya menengah ke bawah, ya tidak bekerja, betul begitu kan? Dan secara ekonomi adalah orang yang miskin lah atau berpenghasilan rendah lah. Karena orang kaya barangkali udah nggak nonton TV dia. Apalagi orang yang kaya bekerja gitu, udah nggak sempat dia nonton TV. Kalaupun dia nonton, mungkin nggak nonton acara-acara TV lah. Laki-laki lebih banyak di luar rumah, nggak sempat dia nonton TV. Orang yang sekolahnya tinggi, itu pekerjaannya baik, sehingga dia begitu bekerja, ya kan relevan semua tuh. Bekerja, penghasilannya tinggi, ya edukasinya tinggi tadi, jadi membuat dia jarang berinteraksi dengan TV. Jadi dulu saya buat karya-karya itu. Kepada mereka-mereka itulah karya-karya saya persembahkan. Kepada ibu-ibu rumah tangga yang banyak di rumah, menunggu suaminya bekerja di rumah gitu. Penghasilannya menengah ke bawah, yang sekolahnya mohon maaf ya tidak terlalu tinggi. Kepada mereka lah saya membuat karya. Jadi karya saya apa? Harus populer, harus berpihak kepada perempuan, harus berpihak kepada kaum yang lemah, harus berpihak kepada orang yang penghasilannya tidak tinggi, harus berpihak kepada orang yang pengetahuannya tidak tinggi-tinggi amat. Itu rahasia karya-karya saya. Judulnya simple, termehek-mehek. Masihkah kau mencintaiku? Ya kan? Bukan stand up komedi gitu. Itu mah Inggris banget. Yang nonton kan segmentasinya terbatas tuh. Ya, orang-orang ibu-ibu kan suka gosip. Dulu saya bikin Masihkah kau mencintaiku.
Saya buat mengabulkan mimpi orang. Karena saya tahu yang nonton saya itu, yang nonton acara TV itu adalah orang-orang yang penghasilannya tidak tinggi. Saya bikin mereka acara-acara yang mereka bermimpi ingin menjadi sukses, ingin menjadi orang kaya. Saya membuat tuh acara saya asal. Bagaimana sih rasanya menjadi selebriti itu? Saya buatkan mereka bedah rumah. Wow, mengabulkan mimpi mereka untuk punya rumah bagus. Saya bikinkan uang kaget. Bagaimana sih rasanya membelanjakan uang 10 juta? Yang dulu kita pilih ada orang yang nggak pernah megang uang 1 juta. Sekalipun seumur hidupnya. Dan kalau saya membela mereka, membuat acara-acara untuk mereka ini, yang nonton banyak. Teman-temannya yang simpati banyak. Saya dulu kalau saya syuting uang kaget, datanglah orang-orang itu. Terima kasih Mas Helmi. Ya, warga saya dibantu, tetangga saya dibantu. Saya kadang-kadang datang dihadiri bedah rumah. Wah, kalau kita sedang membedah rumah itu puluhan ribu yang datang. Terima kasih Mas Helmi. Saudaraku yang tidak mampu dibantu. Untuk mereka lah. Ya, saya membuat acara itu. Dan ratingnya bagus. Acara-acara yang terlalu cerdas. Pakai bahasa Inggris. Pakai istilah-istilah yang tahu itu cuman yang buat. Kan? Kemudian, memilih topik-topik yang berat banget. Itu ratingnya tidak bagus. Tidak bisa bertahan. Saya dulu bikin kuis saya simple loh. Dulu saya bikin siapa berani, cuman milih AB, milih betul atau salah. So simple, tapi kita memainkannya itu dengan cara yang sangat entertaining. Siapa berani, itu kuis terbesar saya. Saya desain di mana semua orang boleh ikut. Selama ini seolah-olah yang boleh ikut acara kuis itu adalah orang-orang pintar yang cakep-cakep yang terkenal saja. Siapa berani menerobos itu? Kami pernah bermain dengan 100 sopir taksi, 100 pegawai salon, 100 tunanetra, 100 anak-anak, 100 teman-teman yang berkebutuhan khusus, 100 guru. Ya, jadi mengabulkan acara saya mimpi kali ya. Ya kan mengabulkan mimpi orang untuk bertemu artisnya. Idol aja. Jadi desain-desain seperti itu. Jadi menurut saya kembali kepada yang saya ingin sampaikan sekali lagi kepada Anda yang ingin membuat karya-karya kreatif. Rumus paling utama untuk sukses adalah melakukan empati terhadap masyarakat yang Anda bidik. Lagu-lagu yang populer, yang banyak laku didengar orang, toh bukan dihasilkan oleh orang-orang yang berpendidikan S2, S3 dalam sekolah musik kan? Seringkali kita temui, ya lagu-lagu hebat itu justru dilahirkan oleh orang-orang yang tidak punya background sekolah musik. Melly Goeslaw, ya kan? Ariel Noah, ya, dan Ahmad Dhani. Lagu-lagunya dahsyat. Kenapa? Karena mereka berhasil menebak ya selera dari orang yang akan mereka persembahkan itu lagu. Ya, jadi dalam dunia kreasi apapun, kalau ingin kreasi Anda itu sukses di pasar, jadi justru Anda harus menebak, melakukan empati terhadap orang yang Anda harapkan membeli, menonton, atau memakai karya Anda. Jangan ngukurnya di kita. Kayak saya kan lulusan STAN, akuntan. Saya lulusan Amerika. Saya bisa bahasa Inggris. Saya ngotot gitu. Saya akuntan. Saya selipkan istilah-istilah akuntansi gitu. Waduh, akunting itu berat banget. Sama istilahnya itu terlalu banyak istilah Inggris, istilah Belanda gitu. Yang orang belum tuh paham. Saya bisa bahasa Inggris. Saya pakai istilah-istilah bahasa Inggris gitu. Nggak banyak sekali yang nggak paham. Ya, jadi semoga ini jelas. Jadi saya ingin sekali lagi menggarisbawahi, jika Anda ingin menghasilkan karya-karya kreasi, karya-karya kreatif yang populer, yang bisa meledak di pasar atau laku di pasar, justru Anda harus membuang ego kita. Keberhasilan seorang kreator adalah keberhasilan dalam menebak apa selera pasar.
Pasar kita siapa? Kalau pasar kita ibu-ibu, buatlah karya untuk ibu-ibu. Kalau pasarmu bapak-bapak, buatlah karya untuk bapak-bapak. Harus jelas itu. Identitasnya, jenis kelaminnya, produk itu harus jelas tuh. Kalau untuk pasar anak-anak, tebaklah selera anak-anak apa yang mereka lagi suka sekarang. Ya, jadi insya Allah produk karya yang akan Anda hasilkan akan sukses. Ya, keberhasilan seorang kreator adalah kalau bisa menebak apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Intinya sekali lagi, bagaimana cara melakukan itu? Empati. Menjadilah orang lain, bukan egois menjadi diri sendiri. Semoga Anda sukses.